klik kiri, klik kanan, add intersection. Ulangi gimana? Klik kiri, klik kanan, add intersection. Kita warnai. Klik node-nya, warnai. Klik node-nya, warnai. Klik node-nya lagi, warnai. Hore, hore, berhasil, berhasil. Wah, ada yang tahu filmnya, itu film Dora ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh siswa kelas 10 SMK HKTI 2 Purwareja Klampok, ketemu lagi dengan Pak Maman di video pembelajaran jarak jauh. Untuk materi kali ini kita akan mempelajari tentang warna atau pewarnaan pada bidang datar. Seperti biasa, ini sudah saya jalankan Corel Draw-nya, kemudian saya buat dokumen baru, klik menu file, pilih new, atau bisa kalian langsung mengklik di sini di icon new, atau bisa juga dengan shortcut di keyboard Ctrl N, kontrolnya ditahan kemudian tekan N. Ini seperti biasa untuk latihan kita gunakan A4, klik OK. Kemudian seperti biasa kalau dengan Pak Maman, yaitu zoom levelnya pilih to width, kemudian geser ke atas sampai tepi kertas atas kelihatan. Nah, kemudian untuk mulai belajar mewarnai bidang, coba saya bikin misalnya ini objek, misalnya ini elite. Kalau lingkaran mungkin masih ingat, kita harus sambil menekan atau menahan tombol CTRL ya. Atau misalnya kita membuat persegi atau segi 4 sama sisi, juga harus menekan tombol CTRL. Kemudian misalnya ada poligon, ini segi 5, kemudian ada bintangnya 5 karena di sini ada 5. Kalau misalnya ditambah 6 jadi 6. Kemudian di sini saya pilih basic shape. Kemudian di basic shape saya pilih misalnya ini ada yang lope. Nah, ini ya. Ini saya buat dulu bidang-bidang datarnya, nanti kita warnai. Udah, misalnya seperti ini. Untuk mewarnai objek bidang datar itu ada 3 cara. 1, melalui palette color yang di sebelah kanan, yang di sini. Ini bisa dibuka. Nah, seperti ini. Kalau diklik di luar, itu akan menciut kembali. Saya ulangi, kalian kliknya di bagian sini. Klik, dia akan membuka warna-warnanya. Yang kedua, mewarnai bidang datar atau objek bisa melalui objek properties. Klik kanan di area kerja di sini, pilih objek properties. Kemudian pilih yang gambar atau icon kaleng cat tumpah di sini, namanya fill. Nah, ini fasilitas untuk mewarnai. Ada uniform, fountain fill, kemudian dan lain sebagainya, banyak. Tuh. Kemudian yang ketiga, melalui toolbox di sini. Ada, saya tunjuk, ada fill tool, kemudian ada interaktif fill tool ya. Saya ulangi, untuk mewarnai objek itu ada 3 cara. Melalui palette color sebelah kanan. Ini. Yang kedua, melalui objek property. Caranya klik kanan di area kerja, pilih objek properties. Kemudian klik bagian fill atau icon kaleng cat tumpah ini. Nah, di sini saya close lagi objek propertiesnya. Kemudian yang ketiga itu melalui fill tool dan interaktif fill tool. Nah, itu ya, dari 3 cara. Contoh, saya klik objeknya, kemudian saya warnai menggunakan cara pertama dari palette color di sini. Saya klik, maka warnanya akan berubah. Panah ini akan saya warnai dengan kuning, misalnya tinggal diklik saja.
sekalian ini saya tebalkan misalnya garisnya, warna garis ingin diwarnai yang lain bukan hitam, tinggal kliknya klik kanan bukan klik kiri. Kalau klik kiri itu khusus untuk mengisi warna objek, kalau klik kanan di palette color itu untuk mewarnai garis, jangan lupa. Nah klik kanan itu seperti itu cara pertama. Cara kedua, dari objek properties diklik dulu objeknya ini, kemudian klik kanan pilih objek properties. Saya klik ini di jendela sebelah kanan keluar atau kelihatan objek propertiesnya, klik bagian fill. Nah, mau diwarnai berdasarkan apa? Misalnya uniform fill. Jadi kita klik di sini, ini udah terwarnai dengan hitam karena di sini hitam. Kita pilih di sini. Saya klik sini, jadinya tuh warna merah. Coba saya klik di bagian biru sini, birunya yang mana? Perhatikan objeknya. Atau misalnya saya geser yang ini saja biar dekat. Ini warnanya atau objeknya maksud saya. Klik uniform, kemudian diwarnai misalnya hijau, hijaunya yang mana tinggal dipilih. Nah seperti itu. Mewarnai mode colornya itu bisa kalian pilih mode CMYK atau berdasarkan RGB, red, green, blue misalnya, atau yang lainnya silahkan gitu ya. Tapi untuk materi yang tentang mode color ini belum ke situ. Ini fokus dulu ke cara mewarnai objek dulu. Oke. Nah itu. Atau misalnya mau diwarnai dengan fontaine fill, diklik fontaine fill. Ini warna pertama dipilih misalnya kuning, warna kedua misalnya merah. Jadinya seperti ini. Dan ini juga ada propertiesnya, ada macam-macamnya. Saya ulangi, ini saya kosongkan. Kalau mau dikosongkan itu di sini. Untuk mengosongkan warna, klik. Ulangi, untuk mengosongkan warna, klik dulu objeknya, pilih di bagian sini. Atau mengosongkan warna ada beberapa cara nanti. Ya itu cara yang pertama. Untuk mengosongkan warna. Ulangi, untuk mewarnai objek, klik objeknya, kemudian klik kanan, pilih objek properties, kemudian pilih fill tool. Nah, di sini mau diwarnai misalnya dengan uniform atau fontaine atau yang lainnya. Boleh. Baru saya contohkan baru 2 dulu. Ya. Kemudian melalui toolbox, saya pilih misalnya objeknya yang ini, saya warnai dengan fill tool atau fill tool, diklik, pilih misalnya uniform. Nah ini merah, tinggal klik OK, jadinya merah. Ulangi, pilih objeknya, ini belum terpilih, kelihatan tidak ada node hitam-hitamnya. Nah ini udah kepilih. Kemudian setelah terpilih objeknya, klik fill tool, kemudian warnai. Misalnya uniform, fill, pilih. Atau dengan model di sini seperti yang tadi. Pilih dulu di sini area sini, kemudian pilih hijaunya yang mana. Contoh kita pilihan warnanya ada di sebelah sini. Ya. Kemudian klik OK. Saya ulangi. Misalnya mau diwarnai dengan fontaine fill, klik fontaine fill. Warnanya misalnya dari merah ke putih, itu sudah kelihatan. Coba perhatikan di sebelah sini. Kalau saya klik, maka akan diwarnai secara gradasi. Ya, saya besarkan supaya lebih jelas. Saya ulangi, klik fill tool, fontaine. Saya ganti misalnya ini dari warna hijau ke warna kuning. Ya, kemudian ini ada angel, coba dirubah. Nah, itu arah gradasinya. Coba saya klik OK. Jadinya kuningnya ke atas, dari atas, birunya hijaunya ke di bawah. Mau dirubah misalnya kuning di kanan, hijau di hijau di sebelah kiri. Sini, kuning di kanan, hijau di kiri. Oke. Klik fill tool, klik fontaine. Kemudian kita rubah ini. Tadi hijau di kanan,
Nah ini. Kemudian edge pad-nya, edge pad misalnya ditambahi. Nah, jadinya seperti ini. Midpoint. Nah, nanti kalau misalnya kalian sambil praktik itu bisa sambil dicoba-coba, karena tidak mungkin saya jelaskan satu persatu. Ini kebanyakan. Jadi kita sedikit-sedikit dulu. Oke. Coba saya warnai yang warna Ini saya delete dulu. Ini yang objek lingkaran. Klik fill tool, klik fontaine. Saya mau warnai misalnya warna merah atau ungu, pink. Nah, janganlah hijau lah. Hijau ke kuning misalnya. Kemudian di sini tipenya linear tapi radial. Nah, jadinya seperti itu. Kita klik OK. Oke. Hilangkan garis luar, bisa dari sini ke non. Jadinya seperti ini. Itu untuk fontaine. Jadi warna gradasi. Kalau di Photoshop itu namanya gradient, ya. Coba saya hapus, saya warnai warna ini, saya dekatkan di sini. Saya warnai sekarang dengan pattern fill. Klik pattern fill. Ini ada pilihan-pilihan. Sini banyak, misalnya saya kasih contoh salah satu saja ini. Saya klik OK. Warnanya seperti ini, pewarnaannya. Itu menggunakan melalui fill tool, kemudian pattern fill. Sekarang ke tekstur misalnya, kita pilih tekstur. Nah, ini banyak macamnya. Ya, nanti kalau praktek langsung kalian bisa mencoba satu persatu. Oke, jadinya ya seperti ini. Nah, itu. Kalau mau dikosongkan warnanya, pilih no fill. Jadi kosong lagi warnanya. Ingat, mungkin ini akan saya jadikan soal cara mengosongkan warna pada objek. Kemudian yang selanjutnya, mewarnai dengan menggunakan interactive fill. Saya klik objeknya, pilih interactive fill, kemudian saya warnai. Nah, ini diklik, tahan, geser, lepaskan. Itu warnanya. Pakai warna hitam putih, coba perhatikan di bagian sini. Nah, ini warnanya, silahkan dirubah-rubah dari sini. Jadi cara mewarnai objek itu memang banyak langkahnya, ya. Saya pilih radial, saya pilih dengan canonical. Sekarang yang selanjutnya, menggunakan mesh fill. Saya klik objeknya ini, klik mesh fill, kemudian diklik node-nya, kalian warnai. Nah, itu. Warnai dengan menggunakan palette color. Coba supaya memudahkan layarnya, ini saya hapus dulu saja. Saya geser ke sebelah kanan supaya dekat mepet dengan palette color, supaya kameranya tidak banyak geser-geser ya, nggak apa-apa Jane ya. Oke lah, kita nikmati saja. Ulangi, jika mau mewarnai dengan cara interaktif mesh fill, diklik objeknya, kemudian diklik di sini, klik tahan supaya keluar menunya. Digimanakan? Klik tahan, pilih mesh fill. Node-nya diklik, terus diwarnai. Node-nya diklik, baru diwarnai. Nah, itu jadi satu objek di Corel Draw itu bisa diwarnai macam-macam dengan menggunakan mesh fill. Kemudian mungkin ada pertanyaan, Pak, misalnya jaringnya saya mau tambahi atau gridnya. Garis-garis ini saya ingin tambahi karena ingin mewarnai yang beda. Boleh. Diklik dulu, klik kiri, klik kanan, add intersection. Nah, itu ya. Klik kiri, klik kanan, add intersection. Ulangi gimana? Klik kiri, klik kanan, add intersection. Kita warnai. Klik node-nya, warnai. Klik node-nya, warnai. Klik node-nya lagi, warnai. Hore, hore, berhasil. Wah, ada yang tahu filmnya, itu film Dora ya. Oke, bercanda lah Pak Guru.
Gitu. Pak, kalau misalnya node-nya mau dibuang gimana? Tinggal diklik saja, klik kanan, pilih delete. Klik kanan, pilih delete. Klik node-nya, klik kanan, pilih delete. Seperti itu. Oke. Untuk menambahkan, diklik kiri dulu sampai ada tuh bintang hitam mungkin ya. Klik kanan, pilih add intersection. Pak, kalau langsung diklik kanan gimana? Jadi enggak, klik kanan enggak jadi tuh. Nah, jadi harus diklik dulu. Diklik kiri. Klik kiri dulu, klik kanan, add intersection. Tambah lagi sini, klik kiri, klik kanan, pilih add intersection. Mewarnainya diklik node-nya. Bagian node kita klik, baru warnai. Bagian node-nya diklik, kita warnai. Oke, demikian materi tentang mewarnai objek bidang datar dengan beberapa cara. Terima kasih atas perhatiannya. Selalu jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.